Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Teks editorial merupakan tulisan yang ada di media massa, ditulis oleh redaktur koran, berisi pandangan redaksi terhadap suatu permasalahan atau berita aktual, fenomenal, dan kontroversial. Isinya itu berupa pandangan redaksi, isu aktual, media massa, dan redaktur. Teks editorial ada sama dengan tajuk rencana sama dengan pojok redaksi. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis atau berita yang berisi pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan. Teks editorial atau tajuk rencana perspapan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. 5. Mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana perspapan menengah ke bawah atau middle media memiliki ciri 1. Lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. 5. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Fungsi teks editorial 1. Menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. 3. Memberikan pandangan terhadap pembaca mengenai isu yang sedang berkembang. 4. Memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. 5. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Sifat teks editorial atau tajuk rencana ialah krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. 4. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. 5. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Berikut struktur dari teks editorial. 1. Pengenalan isu yang berisi masalah yang menjadi sorotan di masyarakat. 2. Argumen yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap sudut pandang tertentu. 3. Kesimpulan atau rekomendasi yang berisi sikap akhir atau saran penyelesaian terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian ini adalah 3 struktur dalam membangun teks editorial atau opini, yakni 1. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis mengenai sebuah masalah yang dibahas. Biasanya teori akan diperkuat dengan argumen. 2. Argumentasi atau alasan yang digunakan dalam upaya memperkuat pernyataan dalam tesis. Meskipun dengan secara umum argumentasi tersebut diartikan untuk dapat menolak suatu pendapat. Argumen tersebut juga bisa berbentuk pertanyaan umum atau data dari hasil penelitian, dari pertanyaan para ahli, ataupun juga fakta-fakta dengan berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang atau reiteration, yakni bagian yang berisi penegasan ulang yang didorong oleh fakta dan data di bagian argumentasi dalam upaya memperkuat atau menegaskan ragam informasi dalam teks editorial.
Satu isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya, dan keterbatasannya. Kedua, pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Kelima, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Ketiga, saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. 1. Menghindari emosi dan prasangka negatif. Kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan. Keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Kelima, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Editor sama dengan penulis editorial. Berikut ini adalah fungsi dari editor. Pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kedua, memberitahu latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial. Ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Keempat, memberikan penilaian moral tentang isu yang dibahas. Itulah dia fungsi dari seorang editor di dalam menulis teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi. Ciri-ciri fakta sulit dibantah karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui. Kedua, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Keempat, berisi data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Contohnya, jumlah siswa di kelas itu bertambah dari semula 30 orang menjadi 32 orang. Itu adalah contoh fakta dalam bentuk kuantitatif atau angka, yang mana faktanya itu adalah yang tadinya siswanya adanya 30 orang sekarang menjadi 32 orang. Opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian. Ciri-ciri opini, informasi yang disampaikan belum pasti kebenarannya. 2. Berisi saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen pribadi. Ketiga, bersifat spekulatif atau mengira-ngira. Berikut adalah contoh opini. Perlu adanya perubahan formasi tempat duduk agar suasana belajar di kelas lebih menyenangkan. Contoh opini ini adalah berupa pendapat dari seseorang. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh tajuk rencana dan juga editorial yang ada di dalam koran. Jadi tajuk rencana itu terdapat di bagian pojok atas di dalam sebuah koran, yang biasanya dia ditulis secara terpisah dari berita di koran. Dia terletak di pinggir, biasanya di pinggir sebelah kiri. Jadi dia ada kolom khususnya. Nanti kalian bisa buka koran. Biasanya di dalam koran akan ada tajuk rencananya, tapi tidak semua koran membuat tajuk rencana. Koran yang sering membuat tajuk rencana itu adalah koran Kompas, koran analisa, berikut ini contoh dari analisis teks editorial. Pertama,
Di bagian atas itu adalah pengenalan isu, contohnya itu ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekedar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi pintar, tapi juga oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme. Itu adalah bagian pengenalan isunya. Kemudian argumennya itu terletak suka tidak suka, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia Indonesia. Ini terlihat mulai dari kewajiban murid membeli buku, seragam, dan lain-lain. Itu contoh argumen. Kemudian contoh rekomendasi atau simpulannya, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada. Kompromi mungkin itulah salah satu cara untuk saat ini. Mencoba berdamai dengan kapitalisme, menentang gelombang itu perlu persiapan dan langkah antisipatif yang pas. Kemudian, namun bukan berarti melupakan nilai-nilai yang lebih dalam dari sekedar berbicara modal, moral, etika, atau lainnya yang sering terlibat oleh kekuatan kapital. Keterpakuan terhadap kapital selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang. Itu ada contoh dari teks editorial. Berikut ini adalah tugas kalian. Carilah teks editorial yang terdapat dalam koran atau internet, kemudian dibaca dengan cermat. Setelah itu tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut, judul teks, permasalahan yang dibahas oleh penulis, pendapat penulis terhadap masalah, fakta yang disampaikan dalam teks. Kemudian tuliskan dalam buku latihan kamu. Berikut kata bijak hari ini. Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih, selamat belajar.